Halo adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar yang ada di rumah? Luar biasa. Kita luar biasa karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Oke adik-adik sekolah minggu, mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk memulai ibadah sekolah minggu. Kita akan naikkan pujian ini yang berkata, Bapa Engkau baik. Haleluya. Karena akan pimpin dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami kembali lagi beribadah Tuhan. Ya Tuhan kami akan memuji-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, siap untuk memuji Tuhan? Siap. Oke, mari kita naikkan pujian ini. Kau dan aku satu keluarga Allah. Yeay. Nah, kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah di bait Allah yang kudus. Kau dan aku. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah di bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope, dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah di bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope, kasih, satu kasih Tuhan. Apa? One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau
keluarga Allah, di bait Allah yang kudus. Bait Allah yang kudus, di bait Allah yang kudus. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Selam ya. Selam dalam samudra. Terbang luar angkasa. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Yeay. Oke, adik-adik semua, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini, ku senang dengar cerita. Ku senang dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku senang dengar cerita. Ku senang dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, selama-lamanya, sampai selamanya, selama-lamanya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang boleh kami dengar Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah, tertanam dengan kuat di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kakak yang akan menceritakan firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, berkati dia Tuhan, dan berkati kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat sore adik-adik, sore hari ini kita siap mau dengar firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sore hari ini kita siap mendengar firman Tuhan ya. Nah, sore hari ini kakak akan mau cerita firman Tuhan tentang Daniel berada di istana Nebukadnezar. Nah, sore hari ini firman Tuhan terdapat di dalam kitab Daniel 1 ya. Nanti ada yang kita baca kitab Daniel 1. Nah, di sini ceritanya tentang Daniel bersama teman-temannya berada di istana Nebukadnezar yang ada di kota Babel. Nah, adik-adik, saat ini kita mau kunjungi dulu kota Babel deh. Ayo, siapa di sini yang sudah pernah pergi ke kota Babel? Belum ada ya yang pernah ke sana ya. Nah, sore hari ini kakak mau cerita tentang
kota Babel yang sangat besar, yang sangat indah. Bahkan waktu cerita ini ditulis, dikatakan bahwa kota Babel ini adalah kota yang sangat kuat pada zaman itu ya. Nah, adik-adik, sehingga kota itu sangat indah. Kota itu dikelilingi oleh tembok yang sangat besar, jadi kota itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi, bahkan yang tebal, sehingga orang tidak sembarangan masuk di kota Babel waktu itu. Sehingga adik-adik tahu nggak, waktu itu kota Babel sangat dijaga ketat oleh pasukan dari Raja Nebukadnezar. Nah, di sepanjang kota itu, karena kota itu kan dikelilingi oleh tembok. Nah, ada pasukan-pasukan yang menjaga, yang ada tentara-tentara yang menjaga di atas tembok itu, sudah ada tempat-tempatnya, sehingga kalau ada musuh yang ada di sekeliling kota kelihatan itu ada musuh. Nah, suatu hari tentara yang sementara menjaga kota Babel pada waktu itu, mereka lihat ada satu pasukan yang sementara menuju ke kota Babel. Waktu mereka lihat, itu kok pasukannya banyak banget ya, banyak orangnya. Mereka lihat kok nggak ada itu ya, nggak pakai senjata, mereka nggak pakai senjata. Berarti itu bukan musuh, karena mereka tidak bawa senjata. Nah, adik-adik, ternyata itu adalah pasukan dari Raja Nebukadnezar yang berhasil mengalahkan kota Yerusalem, kerajaan Yehuda. Sehingga karena mereka Yerusalem waktu itu, kerajaan Yehuda itu kalah. Nah, sehingga Raja Nebukadnezar ini membawa orang-orang yang ada di kerajaan Yehuda. Jadi keluarga dari raja, bahkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang gagah harus dibawa ke mana? Ke kota Babel pada waktu itu. Ini adalah orang-orang tawanan ya. Sehingga adik-adik, ketika mereka pergi, mereka memasuki kota itu, kota Babel, sehingga tentara-tentara waktu itu melihat, waduh, mereka sudah pada kelelahan ya, pada lelah. Bukan hanya orang-orang pada waktu itu, orang-orang yang ada di Yerusalem yang dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar, tetapi mereka membawa perkakas-perkakas yang ada di mana? Yang ada di Yerusalem, di kerajaan Yehuda pada waktu itu, sehingga mereka membawa emas, apa segala macam yang ada di kota di Yerusalem, sehingga mereka bawa ke kota Babel. Sehingga ketika mereka sudah sampai, orang-orang yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu, mereka dibawa ke satu ruangan penampungan untuk menampung orang-orang tawanan pada waktu itu. Nah, sehingga ketika mereka sampai, mereka dibawa kepada satu ruangan, sehingga Raja Nebukadnezar ini memerintah kepada kepala istana pada waktu itu, istana Raja Nebukadnezar, yaitu namanya Aspenas. Ya, dia adalah ketua itu ya. Dia adalah ketua istana Raja Nebukadnezar. Sehingga dia katakan, Raja Nebukadnezar ini katakan bahwa, ayo kamu pilih orang-orang yang gagah, yang masih muda, yang ganteng-ganteng, yang pintar-pintar untuk dipersiapkan untuk menjadi pegawai Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Sehingga pegawai ketua istana ini dia memilih orang-orang pada waktu itu. Banyak yang dipilih, dan salah satunya yang mereka pilih adalah ada 4 orang sahabat, yaitu Daniel, Hananya, dan Misael, dan Asaria. Nah, waktu mereka dipilih, adik-adik, Raja katakan bahwa mereka harus dididik, mereka harus
diajar selama 3 tahun untuk mereka belajar bahasa Babel, mereka cara menulis, bahkan mereka harus diajar untuk menjadi pegawai yang baik di istana pada waktu itu. Sehingga adik-adik tahu nggak, waktu itu si Aspenas ini ketika dia memilih Daniel dan teman-temannya, sehingga mereka harus diganti nama Babel, yaitu apa? Daniel diganti namanya Belsasar, Hananya diganti Sadrak, Misael diganti Mesak, dan Azaria diganti Abednego. Dan ketika mereka sudah dipilih adik-adik, mereka Raja Nebukadnezar ini katakan bahwa mereka harus diajar selama 3 tahun dan mereka harus makanan santapan raja, makanan istana raja. Sehingga adik-adik, waktu itu ketika mereka dimasukkan kepada suatu ruangan yang sangat besar, awal mereka untuk diajar ya, mereka harus dididik untuk menjadi pegawai raja pada waktu itu. Jadi waktu itu raja katakan mereka harus makanan santapan raja. Sehingga ketika mereka masuk di dalam satu ruangan, tiba-tiba pegawai masuk untuk membawa makan kepada mereka dan membawa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu itu mereka melihat bahwa makanan itu mereka ambil dari meja Raja Nebukadnezar. Nah, sehingga mereka datang, pegawai-pegawai itu bawa makanan berupa daging dan anggur. Nah, sehingga pada waktu itu ketika Daniel dan teman-teman ini melihat bahwa itu makanan dari meja raja, mereka ingat bahwa itu makanan itu yang ada di santapan raja itu, yang ada di meja raja itu, bahwa itu adalah sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, sehingga mereka ingat bahwa Tuhan katakan mereka tidak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Sehingga mereka katakan kepada pimpinan istana pada waktu itu, Aspenas, mereka katakan bahwa kami tidak bisa makan makanan ini karena makanan ini sudah mereka tidak bilang sudah dipersembahkan kepada berhala, tetapi mereka katakan bahwa Tuhan yang kami sembah melarang kami untuk memakan makanan ini. Sehingga Aspenas ini tadinya dia merasa takut ya, karena kalau ketahuan bahwa mereka tidak dikasih makan sesuai dengan perintah raja, Aspenas ini akan dibunuh, akan dimarah oleh raja. Sehingga Tuhan menjamah hati Aspenas ini, kepala istana ini. Tuhan melembutkan hatinya sehingga Aspenas ini suka kepada Daniel dan teman-temannya. Sehingga dia katakan, ya sudah, terserah apa yang kalian mau makan. Nah, Daniel dan teman-teman ini katakan, kami mau makan sayur saja, sayur dan air putih. Terus Aspenas ini katakan, nanti kalian, kalau kalian tidak makan daging dan minum anggur, nanti kalian tidak akan gemuk, kalian tidak akan pintar, kalian kurus sama seperti pemuda-pemuda lain. Nah, Daniel ini katakan kepada Aspenas ini bahwa tidak, ya sudah, berikan kami waktu selama 10 hari. Kami akan makan sayur dan air putih. Kamu mau lihat aja perbedaannya nanti selama 10 hari. Siapa yang paling gemuk di antara kami dan siapa yang paling pintar. Nah, adik-adik, selama 10 hari benar. Adik-adik, ternyata si kepala istana ini Aspenas lihat, oh benar ya, mereka hanya makan sayur dan minum air putih, tetapi mereka badannya gemuk, sehat. Bahkan mereka semua pintar-pintar. Nah, sehingga sesudah 10 hari Aspenas mengizinkan Daniel dan teman-temannya ini untuk makan sayur saja, sayur dan air putih. Dan adik-adik tahu nggak? Tuhan menolong Daniel dan teman-temannya. Selama 3 tahun mereka menjalani pendidikan untuk menjadi pegawai raja. Mereka diberikan hikmat daripada Tuhan, diberikan kepintaran daripada Tuhan. Bahkan hal-hal yang sulit yang
biasa. Karena apa? Karena Tuhan yang menolong mereka. Karena apa? Mereka hidup takut akan Tuhan. Nah, sehingga ketika sudah habis 3 tahun, mereka menghadap raja. Nah, dan ketika mereka menghadap raja, raja memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka yang sulit. Dan adik-adik tahu nggak? Daniel dan teman-temannya bisa menjawab. Bahkan raja heran. Loh, ternyata ini Daniel dan teman-temannya lebih pintar 10 kali lipat, lebih cerdas 10 kali lipat dari orang-orang pintar yang ada di kerajaan Nebukadnezar pada waktu itu di kota Babel. Dan raja ini senang karena Daniel dan teman-temannya berhasil, mereka berhasil mengikuti belajar bahasa mereka, bahkan tulisan kota Babel. Pada waktu itu bahkan mereka terpilih sebagai pegawai-pegawai yang baik. Nah, adik-adik, sore hari ini kita belajar siapa yang menolong Daniel dan teman-temannya. Yang menolong mereka adalah Tuhan mereka, yaitu Tuhan Allah. Karena apa? Mereka taat akan perintah Tuhan, mereka tidak melanggar akan perintah Tuhan. Sehingga mereka diberikan kebijaksanaan, hikmat, kepintaran daripada Tuhan. Bahkan mereka dipilih sebagai pegawai yang sangat baik. Nah, adik-adik, sore hari ini firman Tuhan yang sangat singkat, kakak mau tanya. Adik-adik, apa yang mereka lakukan untuk menghormati Tuhan? Daniel dan teman-teman, yaitu mereka tidak makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan apa adik-adik? Mereka diberikan hikmat daripada Tuhan. Mereka cerdas, mereka pintar karena mereka taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik sore hari ini kakak mau tanya, siapa yang mau pintar di sekolah? Siapa yang mau berhasil di sekolah? Semua pasti mau ya. Nah, kalau mau pintar harus takut akan Tuhan. Harus taat kepada Tuhan seperti Daniel dan teman-temannya. Itu sebabnya sore hari ini firman Tuhan yang kakak bawakan bahwa kalau kita mau taat, ikuti perintah Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, kita baca dulu ayat hafalan di dalam Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 bagian A. Amsal pasal yang pertama, kitab Amsal pasalnya yang pertama, catat ya, Amsal pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7 bagian A. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kita hikmat dan kepintaran. Nah, puji Tuhan adik-adik, inilah firman Tuhan yang kakak bawakan. Kita akan berdoa ya buat firman Tuhan sore hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sangat baik bagi kami, Engkau mengasihi kami. Kami diajar oleh firman Tuhan sore hari ini bahwa kami mau belajar untuk kami mau taat akan perintah Tuhan. Dan hasil dari setiap ketaatan kami percaya Tuhan Yesus membela kami, Tuhan Yesus menolong kami. Tuhan, kami mau pintar di dalam pendidikan, di dalam sekolah, di dalam studi kami. Tuhan Yesus tolong kami. Tolong kami Tuhan dan ajar kami untuk kami menjadi anak yang taat dan anak-anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini kami percaya semua kami anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin.